Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai miskonsepsi IPA di SD serta cara mengatasinya. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Dr. Sri Sulistiorini MPD dan Ibu Dr. Barokah Isdaryanti SPD MPD. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Elsa Nasiwakarisa dengan nomor presensi 28 dengan NIM 140142142 dari Prombelci. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama adalah pengertian miskonsepsi, yang kedua penyebab terjadinya miskonsepsi, yang ketiga upaya mengatasi miskonsepsi dalam pembelajaran IPA, dan yang keempat contoh miskonsepsi IPA di sekolah dasar. Materi yang pertama adalah pengertian miskonsepsi. Miskonsepsi atau konsepsi merupakan sebuah kejadian di mana seseorang salah menafsirkan sebuah konsep. Konsepsi merupakan tafsiran yang dilakukan oleh seseorang. Menurut Tayubi 2005, miskonsepsi yang sering terjadi pada siswa adalah perbedaan konsep yang melekat pada ingatan siswa dan diyakini itu benar ternyata tidak sesuai dengan konsepsi yang dipegang oleh para ilmuwan. Miskonsepsi pada siswa dapat diatasi jika siswa sudah merasa bahwa konsepsi yang diyakini selama ini ternyata salah. Apa saja sih penyebab terjadinya miskonsepsi? Miskonsepsi tidak hanya terjadi pada siswa, tetapi juga terjadi pada guru. Hal ini menyebabkan miskonsepsi pada siswa semakin besar. Yang pertama adalah siswa. Banyak hal lain yang menyebabkan terjadinya miskonsepsi yang ditimbulkan oleh siswa itu sendiri. Di antaranya, tahap perkembangan kognitif yang tidak sesuai dengan konsep yang dipelajari, penalaran siswa yang terbatas dan salah, kemampuan siswa menangkap dan memahami konsep yang dipelajari, dan minat siswa untuk mempelajari konsep yang diberikan dan diajarkan oleh guru. Yang kedua adalah guru. Miskonsepsi pada siswa tidak hanya terjadi pada lingkungan keluarga, tetapi juga dapat terjadi karena miskonsepsi yang terjadi pada guru. Banyak guru yang melaksanakan pembelajaran IPA hanya dengan berbicara dan menulis di papan tulis. Selain itu, dalam pelaksanaan pembelajaran, guru jarang memberikan contoh aplikasi konsep dalam kehidupan sehari-hari. Guru hanya sebatas mengajar IPA berupa hafalan konsep saja. Hal ini menyebabkan miskonsepsi pada siswa semakin besar dikarenakan siswa tidak dilibatkan secara aktif baik fisik maupun mental dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, lalu bagaimana upaya mengatasi miskonsepsi dalam pembelajaran IPA? Upaya mengatasi miskonsepsi dalam pembelajaran IPA. Yang pertama adalah mengidentifikasi prakonsepsi siswa. Apa yang ada dalam pikiran siswa sebelum kita mulai mengajar? Prakonsepsi apakah yang sudah terbentuk dalam pikiran siswa tentang pengalaman dan peristiwa-peristiwa yang akan dipelajari? Yang kedua, prakonsepsi dapat diketahui dari literatur, dari tes diagnostis, dan dari pengamatan kegiatan siswa. Dan yang ketiga, merancang pengalaman belajar yang bertolak dari prakonsepsi dengan melakukan penguatan terhadap konsep yang sudah benar dan mengevaluasi konsep yang masih salah. Dan yang keempat, memperbanyak latihan soal untuk melatih konsep baru dan menguatkannya. Nah, selanjutnya apa saja contoh miskonsepsi IPA di sekolah dasar? Yang pertama adalah miskonsepsi tentang hewan yang hidup di air bernapas dengan insang. Kita harus memahami bahwa hewan yang hidup di air yang bernapas menggunakan insang itu mengambil oksigen dari air, tetapi tidak semua hewan yang hidup di air bernapas dengan menggunakan insang. Contohnya lumba-lumba dan paus. Kedua hewan ini mengambil oksigen dari udara dan bernapas menggunakan paru-parunya. Yang contoh yang kedua adalah miskonsepsi tentang pesawat sederhana, yaitu memperkecil usaha yang dilakukan. Kita harus memahami secara tepat fungsi pesawat sederhana, yakni memudahkan pekerjaan dan membuat usaha menjadi lebih kecil. Walaupun demikian, kata mempermudah kerja tidak selalu memiliki arti gaya yang diberikan pada pesawat lebih kecil. Hal ini bergantung pada jenis pesawat dan keuntungan mekaniknya.
Contoh yang ketiga adalah miskonsepsi tentang fotosintesis hanya terjadi pada siang hari. Dapat kita pahami bahwa fotosintesis dapat terjadi kapan saja, asal ada cahaya dengan gelombang dan intensitas yang diperlukan oleh tumbuhan yang akan berfotosintesis. Fotosintesis tidak hanya terjadi pada siang hari, tetapi pada malam hari, tumbuhan juga dapat berfotosintesis dengan bantuan cahaya lampu. Nah, dari beberapa materi tadi, kita dapat tarik kesimpulannya yaitu adalah dalam pembelajaran IPA, kemampuan memahami konsep merupakan salah satu indikator yang penting. Namun, pada kenyataannya, salah satu permasalahan yang ditemukan adalah masih banyaknya siswa yang mengalami miskonsepsi. Hal tersebut disinyalir dapat berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa, khususnya pada pembelajaran IPA. Ada begitu banyak hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya miskonsepsi yang dialami oleh siswa. Di antaranya adalah prakonsepsi yang dimiliki oleh siswa itu sendiri, guru, pembelajaran yang dilakukan oleh guru, atau bahkan bahan ajar yang digunakan. Ada banyak cara untuk membantu siswa mengatasi miskonsepsi. Secara umum, cara yang tepat untuk membantu siswa mengatasi miskonsepsi adalah mencari bentuk kesalahan yang dimiliki siswa itu, mencari sebabnya, dan menemukan cara yang sesuai untuk mengatasi miskonsepsi tersebut. Baiklah, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun materi pada video kali ini. Dan sekian atas perhatian yang telah diberikan oleh teman-teman. Sebelumnya, jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.